Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta nomor ke-84 atas nama Julfahmi Mahendra, utusan dari Dayah Raudatul Ma'arif, Cotrong, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dan kitab yang saya bacakan, kitab Ghiyasul Ummam, pada bab yang pertama pada halaman yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi ma'nal imamati wa wujubi nasbil a'immati wa qadatil ummati. Al-imamatu riyasatun tammatun wa za'amatun ammatun tata'allaku bil khassati wal ammati fi muhimmatil dini wal dunya. Muhimmatuha hifdzul hauzati wa ri'ayatur ra'iyati wa iqamatul da'wati bil hujjati wal saifi wa kaful janfi wal haifi wal intisafu lil mazlumina minal zalimina wa istifa'ul huquqi minal mumtani'ina wa ifa'uha alal mustahiqina. Wahadhihi jumalun yufassiluhal babul taminul mustamilu ala ma yunatu bil a'immati wa hiya marasimu tahullu mahallal tarajimi wa fihal ana maqna'un wa sayati muttasa'un fil bayani musbi'un insyaallahu azza wa jalla. Fanasbul imami indal imkani wajibun wa zahaba Abdurrahman ibn Kaisani ila annahu la yajibu wa yajuzu tarkun nasi akhyafan yaltaqimuna tilafan wa ikhtilafan la yajma'uhum dhabitun wa la yarbitu syatata ra'yihim rabitun. Wa hadzal rajulu hajumun ala syakil asa wa muqabalatil huquqi bil uquqi la yahabu hijabal insafi wa la yasawiru aswabal iktisafi wa la yusamma illa inda insilali an ribqatil ijma'i wal haidi an sunanil ittiba'i wa huwa masbuqun bi ijma'i man asyraqat alaihi syamsu syariqatan wa gharibatan wattifaqi mazahibil ulama'i qatibatan. Amma ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'awul bidara ila nasbil imami haqqan wa taraku bisababit tasyaguli bihi tajhiza Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dafnahu mukhafatan tatagasyahum hajimatu mihnatin wala yartabu man ma'hu miskatun annal jabba anil hauzati wan nidaliduna hifdil bayati mahtumun syar'an walau turikan nasu fawda la yajma'uhum alal haqqi jami'un wala yaz'uhum wazi'un wala yarda'uhum anil tiba'i khutuwati syaitani radi'un ma'atafannunil ara'i. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang pertama ini menjelaskan tentang makna kepemimpinan dan perkara yang wajib untuk kita lantik kepemimpinan dan pemimpin umat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kepemimpinan, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apa itu makna daripada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kepemimpinan yang bersifat dengan sempurna. Maka di saat kepemimpinan itu bersifat dengan sifat yang sempurna, maka harus ia pimpin seluruh urusan. Tidak boleh ia pimpin sebagian urusan atau sebagian besar urusan. Baik itu urusan umat, agama, hukum, keadilan, politik, dan lain-lain. Dan zi'amatu ammatun,
kekuasaan yang dimiliki oleh kepemimpinan adalah kekuasaan yang umum. Maka di saat kekuasaan kepemimpinan adalah kekuasaan yang umum, harus ia kuasai urusan yang khusus dan urusan yang umum pada masalah agama dan masalah dunia. Sekarang kita masuki kepentingan daripada kepemimpinan. Kepentingan daripada kepemimpinan yang pertama adalah hifdzul hauzati, menjaga wilayah, menjaga negeri. Batas wilayah akan terjaga. Hukum-hukum yang ada di wilayah tersebut akan tertegak. Kenapa? Karena adanya kepemimpinan. Dan yang selanjutnya adalah riayatur ra'iyah, mengurusi rakyat. Dengan adanya kepemimpinan, rakyat akan terurus, diberikan hak-haknya, didengarkan pendapat yang dia sampaikan, dan lain-lain. Wa iqamatud da'wati bil hujjah wasaifi, dan dakwah akan tertegak baik melalui hujjah maupun melalui kekuatan. Artinya, dakwah melalui penjelasan kebenaran dan dalil-dalil akan disampaikan dan akan didengar oleh kepemimpinan. Wasaifi, dan kekuatan artinya di saat datangnya ketidakadilan, di saat datangnya serangan musuh, kepemimpinan akan bisa mengawasi tersebut dengan kekuatan yang ia miliki. Wakaful khaifi, dan menahan kekeliruan, menahan keberpalingan. Faedah selanjutnya adanya kepemimpinan adalah tertahan ketidakadilan dan keberpalingan. Artinya, dengan adanya pemimpin menjadi pengendali agar tidak ada terjadinya keberpihakan dan tidak ada terjadinya kezaliman. Dan selanjutnya, kepentingan daripada kepemimpinan adalah menolong orang yang terzalimi dari dia yang berbuat zalim. Dan selanjutnya, menunaikan seluruh hak-hak dari dia yang menegahnya. Dan kita tunaikan hak tersebut untuk yang berhak. Maka pemimpin bisa mengambil hak tersebut dan menyerahkan hak untuk orang yang lebih berhak. Wahadhihi jumalun yufassiluha. Sedangkan ini keseluruhan yang telah disampaikan di atas, yaitu makna kepemimpinan dan kepentingan daripada kepemimpinan, akan dibahas lebih rinci dalam bab yang ke-8. Yang mana bab ke-8 tersebut pembahasannya terkait dengan imam-imam. Maka yang di atas tadi, yaitu makna kepemimpinan dan kepentingan kepemimpinan, adalah gambaran yang bertempat bab ke-8-nya akan disampaikan di depan pada tempat tafsir. Maka bab yang ke-8 yang akan dibahas di depan tafsiran daripada pernyataan yang di atas. Wa fihal ana maqnaun. Sedangkan pada sekarang makna daripada kepemimpinan masih tersamar-samar karena belum dinyatakan lebih luas. Dan selagi datang yang luas, pada menyatakan yang lebih puas jika dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki apa hukum melantik imam. Jadi hukum melantik imam di saat mungkin, maka hukumnya adalah wajib. Maka wajib di sini yaitu wajib syar'i, pendapat kuat. Sedangkan Abdurrahman bin Kaisan berpendapat bahawa melantik imam hukumnya tidak wajib. Dan bolehlah membiarkan manusia secara berkelompok-kelompok, yang mana manusia tersebut yaltimuna khilafan wa ikhtilafan, beradu-adu untuk mempersatukan dan untuk memisahkan yang lain. Kelompok ini memukul kelompok yang lain, kelompok lain memukul kelompok ini, yaitu beradu-adu untuk siapa pemenangnya dari kelompok tersebut. Maka kalau ada terjadi manusia yang berkelompok-kelompok seperti ini, maka boleh bagi kita untuk membiarkannya. La yajma'uhum dabitun, yang mana pada mereka tidak ada orang yang mengatur yang bisa menghimpun mereka. Wala yarbitu syatata ra'yihim rabitun, dan tiada ada orang yang bisa mengikat
tali pendapat mereka. Maka orang yang seperti ini bisa dibiarkan hidup sesuka hatinya. Wa hadzal rajulu hajumu ala syakil asa. Inilah laki-laki yang menentang untuk terjadinya pecah belah barisan. Artinya, ia telah menentang umat, memecahkan umat agar tidak lagi bersatu. Wa muqabalati huquqi bil huquqi, dan dialah yang menukar seluruh hak dengan kedurhakaan, melanggar hak masyarakat dan hak agama. Dan dialah tidak takut untuk melanggar ketidakadilan. Artinya, dia telah berani menolak kebenaran tanpa ada rasa malu. Wala yastawiru aswabal iktisabi, dan dia tidak merasa sulit untuk memilih jalan ketidakadilan. Artinya, dalam pekerjaannya sehari-hari selalu dengan perbuatan ketidakadilan. Maka di saat memilih jalan ketidakadilan, tidak ada lagi terjadi sulit pada dirinya. Dan hanya dinamakan dia di saat keluar daripada tali kesepakatan. Artinya, ia telah keluar dari ikatan ijma' para ulama. Tidak sesuai dengan perkataan ijma' para ulama. Wal haidi an sunani ittibai, dan ialah yang menyimpang dari sunat-sunat para pengikut. Artinya, ia telah menyimpang dari jalan sunnah para pengikut ulama salaf keseluruhan. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita tentang kesunatan tidak lagi satu arah dengan para ulama. Sedangkan wahwa masbukun bi ijma'i, dan pendapat yang di atas bahwa mengatakan melantik imam merupakan wajib, itu didahului dengan konsensus para ulama, ijma' para ulama, mulai daripada terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Artinya, seluruh ulama dari timur hingga barat sepakat atas hal ini bahwa melantik imam hukumnya wajib. Dan sepakat keseluruhan mazhab ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahwa melantik imam hukumnya wajib. Sedangkan sahabat Rasulullah SAW berpendapat bidar, bersegera-segera untuk mengangkat, untuk melantik kepemimpinan adalah hukumnya wajib. Maka pendapat sahabat dengan pendapat yang di atas itu berbeda. Kalau di atas emang mutlak mengangkat, melantik kepemimpinan. Kalau pendapat sahabat ini bersegera-segera untuk melantikkan imam adalah hukumnya wajib. Maka oleh sahabat meninggalkan perkara yang lebih penting, yaitu di saat Rasulullah telah meninggal, ia tidak mengkafani Rasulullah dan tidak lebih dahulu memandikan Rasulullah, mengkafani Rasulullah dan mengkuburkannya Rasulullah. Tetapi ia bersegera untuk mengangkat siapa pemimpin lanjutan daripada Rasulullah. Karena kenapa? Karena khawatir mereka bahwa terjadinya kezaliman, yang mana kezaliman tersebut akan menyegerakan terjadinya bencana. Dan tidaklah ragu oleh kita yang masih mempunyai akal, ada akal dalam pikiran kita, bahwa mencegah tidak membela wilayah Islam dan tidak berjuang untuk menjaga umat, maka perkara itu adalah perkara yang diharamkan pada syariat. Maka kalau kita tidak menjaga wilayah Islam, menolak untuk menjaga wilayah Islam dan tidak berjuang untuk menjaga kesatuan umat, maka itu perkara yang diharamkan oleh syariat. Allah Ta'ala langsung yang mengharamkan masalah tersebut. Walau turikan nasu fauda, dan seandainya dibiarkan manusia hidup dengan kacau, hidup dengan apa yang ia mau, maka tidak ada orang yang bisa mengumpulkan mereka di atas kebenaran. Wala yaz'uhum wazi'un, dan tiada ada orang yang mencegah mereka di atas tidak mengerjakan sesuatu yang nilainya keburukan. Wala yarda'uhum anittiba'i khutuwati syaitani radi'un, dan tiada orang yang bisa menghalang untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ma'atafan nunil ara'i, beserta
beraneka ragamnya pendapat. Artinya, walaupun manusia memiliki banyak pendapat, pandangan dan cara berpikir, itu tidak membawa dia untuk tidak melangkah-langkah syaitan. Karena kenapa? Karena mereka tidak mempunyai panutan dan tidak mempunyai kepemimpinan. Maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas ada beberapa poin. Poin yang pertama iaitu makna kepemimpinan adalah kepemimpinan yang sempurna dan kekuasaan yang umum hingga harus dikuasai seluruh urusan. Dan poin yang selanjutnya iaitu apa hukum dari melantik kepemimpinan. Hukum melantik kepemimpinan yang pertama pendapat kuat iaitu wajib di saat memungkinkan. Ada pendapat bahawa mengatakan tidak wajib iaitu pendapat Abdul Rahman bin Kaisan dan pendapat sahabat Rasulullah SAW bahawa dia berpendapat bidara bersegera-segera untuk melantik kepemimpinan itu hukumnya wajib. Maka ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.